kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CMB Sekuritas Indonesia. Saya Vanessa Herman dan bersama saya hari ini ada teman saya Kevin Huta Barat. Kami adalah Retail Research Analyst dari CMB Sekuritas Indonesia. Hai Kev, apa kabar? Baik, Van. Baik, sehat-sehat ya? Sehat-sehat juga, Van. Oke, nah Kev, kemarin nih Kev, kita kan udah bahas tentang adanya leading indicator, kemudian juga ada lagging indicator ya. Nah, untuk hari ini kita mau bahas apa lagi nih Kev? Nah, untuk hari ini kita akan membahas masih sama, yaitu analisis teknikal, namun lebih kepada indikator satu candle bullish reversal. Oh, oke. Nah, mungkin Kevin bisa jelasin sedikit nih ke teman-teman. Jadi, apa sih itu bullish reversal? Nah, pola bullish reversal ini adalah pola pembalikan arah yang dimana akan terjadinya kenaikan yang sebelumnya udah terjadi penurunan. Oh, oke. Berarti maksudnya adalah pola pembalikan ketika misalkan kita lihat suatu harga saham itu lagi turun, kemudian itu pola bullish reversal ini mengindikasikan ada potensi untuk naik kembali gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang mau kita bahas ada candle apa aja nih, Kev? Oke, yang pertama kita bahas adalah short term doji. Tampilannya seperti di layar ya. Halo guys, ini saham ACES dan saya mau kasih tahu tentang yang pertama candle yang bicara terhadap short term doji ya. Nah, short term doji ini kan disebutnya pembalikan arah. Jadi kalau kita perhatikan nih contohnya yaitu saham ACES dari tanggal 7 April sampai dengan 9 April ini terjadinya pelemahan teman-teman ya. Nah, ketika pelemahan ini terjadi after 9 April itu ada tanggal 13 April itu ada satu candle yang berbentuk kayak tanda plus. Nah, ini disebutnya short term doji. Nah, indikasi dari short term doji ini mengindikasikan adalah ketika saham ini turun, ini pada tanggal 13 April ini ada potensi pembalikan arah. Jadi ketika after 13 April itu terlihat adanya kenaikan, teman-teman, ya. Jadi yang tadinya di sini di level mungkin sekitar 11.90, besoknya 14 April terjadinya kenaikan sampai 12, lalu kalau kita lihat after sampai 9 pun sampai tanggal 17 April pun ada terjadinya kenaikan 13.30. Nah, candle inilah yang menentukan untuk kita mengindikasikan bahwa pola yang tadinya turun ini agak sedikit bertahan. Dalam tanda kutip dia tidak turun lagi. Jadi pola reversal ini adalah pola yang dimana ketika kita lihat satu candle ini mengindikasikan adanya kenaikan atau pola rebound. Demikian untuk yang short term doji ya. Oke. Berarti untuk doji tadi ini seperti menyerupai bentuk tanda cross seperti ini ya. Seperti tanda tambah gitu kurang lebih. Nah, berarti kalau teman-teman melihat harga saham lagi turun dan kemudian ketemu pola yang seperti tanda plus tadi, itu mengindikasikan bahwa ada potensi untuk rebound dalam jangka waktu dekat. Nah, kemudian ada apa lagi nih Kev selain doji tadi? Oke, selain doji ada juga dragonfly. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini candle yang nomor 2 ya, yaitu candle dragonfly. Ini saya ambil contoh Elsa ya. Elsa kalau kita perhatiin secara short term dari tanggal 1 Agustus 2019 adanya penurunan sampai tanggal 5 Agustus ya. Jadi kalau kita perhatiin ada 3 hari ya, ini terjadi penurunan. Namun pada hari setelah after tanggal 5 yaitu tanggal 6 ada namanya dragonfly. Nah, dragonfly ini kayak mirip T ya. Jadi dia nggak ada badannya kayak gini, nggak ada, cuman kayak huruf T disebut the dragonfly. Jadi high close dan opennya di atas sejajar, sedangkan low-nya di bawah. Jadi kalau kita perhatikan low-nya itu sekitaran harga 324 ya. Nah, ini mengindikasikan pola yang tadi penurunan terjadinya adanya keterbatasan yaitu dia tidak turun lagi kayak gitu, dia tidak turun ke bawah lagi, cuman dia terbatas malah agak sedikit sideways menguat ya. Jadi kalau kita buy di sini taruhlah 6 Agustus, akhirnya saham ini cenderung sideways namun ada penguatan sampai di 350. Nah, pola ini disebutnya bullish reversal, walaupun bullish reversalnya dari gambar ini tidak terlalu signifikan kenaikannya. Namun kalau dari sini sebenarnya ada keterbatasan dia penurunan untuk turun. Ya, jadi turunnya itu udah mulai terbatas gitu, udah nggak drop lagi. Karena apa? Karena ada candle dari Dragonfly, seperti itu ya. Demikian untuk candle dari Dragonfly. Terima kasih.
Oke, nah berarti untuk Dragonfly ini kurang lebih hampir mirip seperti pola yang pertama ya Kev ya, seperti yang Doji tadi. Ya. Oke, ada lagi nggak nih Kev yang lain Kev? Nah, yang ketiga itu agak berbeda dari dua yang sebelumnya. Namanya adalah hammer. Tampilannya seperti layar ya. Nah guys, yang ini saya akan membahas candle nomor 3, yaitu adalah hammer candlestick. Nah ini saya mencari saham yang Jasa Marga lebih tepatnya terlihat pada pergerakan dari saham Jasa Marga dari tanggal 15 April sampai dengan 24 April ini terjadinya downtrend atau penurunan. Sedangkan setelah tanggal 24 April yaitu tanggal 27 terlihat ada palu ya teman-teman. Jadi walaupun kita lihat badannya agak kecil namun ini disebutnya hammer ya. Palu ini mengindikasikan kalau ada terjadinya seperti ini adanya pembalikan arah. Terlihat setelah tanggal 27 April yaitu tanggal 28 sampai seterusnya ini terjadi kenaikan seperti ini sampai tanggal 6 Mei ini terjadi kenaikan. Kenapa? Karena ada pola bullish reversal di mana yang tadinya turun, yang sideways cenderung turun ini ada pola ternyata dilihat di situ ada namanya hammer. Nah, hammer itu adalah masuk ke dalam bullish reversal yaitu pembalikan arah di mana candle ini mengindikasikan after dari candle ini adanya kenaikan. Jadi ini salah satu gambar di mana seperti bentuk palu ya, walaupun kalau kita perhatikan badannya agak tipis ya, tapi kalau kita lihat dari sini seperti gambar T, tapi ada badannya seperti itu, disebutnya hammer ya. Ini demikian dari informasi yang hammer. Nah berarti kalau hammer ini polanya itu lebih seperti menyerupai bentuk palu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat saham itu lagi turun, kemudian muncul pola yang berbentuk seperti palu, nah ini menunjukkan bahwa akan ada potensi untuk saham tersebut rebound. Oke, ada lagi nggak nih Kev? Nah, yang keempat itu biasanya disebut namanya inverted hammer. Nah, gambarnya seperti ini. Ini saya mau kasih tahu candle yang nomor 4, yaitu inverted hammer ya. Nah, inverted hammer ini hampir mirip seperti hammer, cuman badannya tuh di bawah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya saya ambil contoh saham BBCA ya, Bank Sentral Asia. Dilihat dari tanggal 6 Maret sampai dengan 23 Maret ini terjadinya pola penurunan atau downtrend. Nah, ketika setelah tanggal 23 Maret itu ada terlihat teman-teman kalau lihat dari sini ada namanya bentuk kayak palu tapi kebalik ya. Jadi ini tinggi gambar ada semacam kayak pegangan ya, tapi dia di badannya di bawah, beda sama hammer. Kalau hammer tadi di atas badannya kan, ini kan ada badannya nih. Ya sih kayak seperti badan gitu loh kan, ini kan seperti lidi ya, lidi doang. Nah ini terlihat dari sini sebenarnya pola ini ada kecenderungan penguatan. Kenapa? Karena inverted hammer ini mirip seperti pola dari bullish reversal, yaitu ketika saham turun, kita lihat pola candle satu ini ada kemungkinan besoknya akan terjadi kenaikan. Nah, terlihat setelah tanggal 24, yaitu 26, terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini badannya candle ya. Jadi kalau kita lihat badannya candle cukup signifikan juga naiknya, lalu after itu sampai tanggal 27 Maret. Sehingga kalau kita bicara inverted hammer kayak gimana, ini gambarnya seperti ini ya. Demikian, terima kasih. Nah berarti untuk inverted hammer ini sebetulnya hampir sama nih polanya dengan hammer yang tadi ya yang sudah kita bahas. Cuma bedanya ini adalah seperti gambar palu terbalik. Nah jadi ini juga mengindikasikan hal yang sama. Kalau misalkan saham itu lagi turun, teman-teman ketemu pola inverted hammer yaitu seperti palu terbalik tadi, ini juga mengindikasikan adanya potensi kenaikan harga saham. Oke, terus ada lagi nggak nih Kev selain yang tadi udah kita bahas? Oke, ini yang terakhir ya, yaitu yang kelima, yaitu namanya disebutnya bullish belt hold. Nah, gambarnya seperti ada di layar ini. Nah, ini bullish belt hold ya, ini ya candle yang nomor 5. Salah satunya bisa dilihat dari pada Bank BRI ya, pada tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ya, cuman pada waktu after di tanggal 21 Mei terlihat ada namanya candle dia berbentuk ada badannya nih teman-teman ya, dan juga dia ada kuncup di atas. Nah ini disebutnya bullish belt hold. Kenapa? Karena sebelumnya itu yaitu tanggal 21, 20 dan 17 ini adanya pola candle yang turun. Dari 3 hari ini, di hari keempat terlihat ada pola hijau atau adanya kenaikan. Nah ketika kenaikan ini disebutnya dengan bullish reversal, di mana pembalikan arah mulai terjadi.
Nah, kalau kita perhatikan dengan adanya pembalikan dengan candle seperti ini dan dilihat korelasinya tanggal 23 Mei terjadi kenaikan, lalu sampai 24 dan terlihat candlenya terjadi pola uptrend. Ya, ini karena memang dari sini kita bisa mengindikasikan bahwa pola yang tadinya turun berubah arah, jadi meningkat. Nah, cara melihatnya itu memakai bullish belt hold, terlihat dari candle satu ini. Berarti untuk pola yang terakhir ini lebih menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sangat besar ya Kev ya? Karena kan membentuk satu candle yang dimana badannya itu full gitu, berarti itu mengindikasikan daya beli untuk saham tersebut sangat besar. Oke, thank you Kev untuk sharingnya. Sama-sama. Gimana guys, seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami di CJ CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CJ CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi! Investasi.